Oke, balik lagi di nyatanya jadi anak rumahan. Oh, ngomongin kurang pergaulan nih. Kurang pergaulan tuh udah identik banget gitu sama orang-orang yang jarang keluar. Sering gue bilang di sini kalau anak rumahan pergaulannya tuh nggak luas. Sampai-sampai kalau gabung sama orang suka nggak asik atau malah jadi so asik. Sampai akhirnya gue googling nih, penasaran gitu lama-lama gue. Orang yang gak asik, sotoy, dan so asik gini, apa karena kurang pergaulan? Nah, gue nemu lah artikel tuh, lagi-lagi di Line Today. Kali ini ciri-ciri kurang pergaulannya tuh bukan tentang anaknya pendiam atau suka nyendiri ya, tapi beda lagi. Tapi ada juga yang gak bisa beradaptasi sama lingkungannya, karena emang perilakunya tuh kurang disukain sama orang. Nih, kalau ciri-ciri lengkapnya nih gue bacain ya. Pertama, mudah nyalahin. Dua, terlalu cepet ngasih komentar tanpa memahami masalahnya. Tiga, suka maksain pendapat dia ke orang. Empat, cenderung ngebantah pendapat orang lain yang benar. Empat, suka nasehatin orang tanpa diminta. Terus enam, seneng ngeguruin orang. Nggak asik tuh bener. Tujuh, mandang orang lain gak tahu apa-apa. Oke, ini poin ini gue mulai kecolek. 8, objek pembicaranya tuh loncat-loncat. Terus kalau nggak ngerti nggak mau nanya. 10, baru so tahu, so ngerti, so pinter. Oke, kenapa tadi gue bilang kalau gue mulai kecolek sama poin 8 gitu, yang bilang semua orang tuh dianggap gak tahu kecuali dia. Karena waktu gue baru masuk SMA, sikap gue kayak gitu persis ke orang-orang. Sampai pernah gak ditemenin gue. Karena jujur, sikap gue tuh gak asik sama mereka. Ya mungkin ini terjadi juga gitu sama orang-orang yang jarang keluar rumah. Akhirnya kurang pergaulannya. Otomatis gak kenal sama sifat masyarakatnya, gimana ngelit orang yang benar, terus attitude ke temen, attitude kalau ketemu temen. Kalau ada anak rumahan yang pendiam, penyendiri, sama pemalu, ada juga nih yang so asik, gak tau malu, toksik sama so tahu. Gak asik lah jatuhnya gitu. Oh iya, balik lagi ke yang tadi gue bilang, gue juga kayak gitu sikapnya. Dan kenapa gue bisa notice, akhirnya gue tahu gitu akhirnya kan. Jadi ceritanya waktu itu tuh ada juga temen gue yang kayak gini. Pas gue rasain sikapnya, kayak berasa natap cermin gue, kayak bercermin ke dia gitu. Dia juga diperlakuin jelek sama orang-orang. Pas gue notice gue kayak gitu juga, akhirnya gue berusaha buat berubah, nyoba buat bersikap lebih baik orang-orang gitu. Dengan sesadarnya gue aja, gue jeleknya di mana. Akhirnya gue mulai diterima lah sama orang-orang. Bahkan gue mulai ngasih perlakuan yang sama kayak orang-orang gitu ke temen yang gue bilang cerminan gue gitu. Ya itu sikap yang sejelek mungkin gitu ke dia. Ya aduh, salah banget sih emang. Kayak wah, gue udah gak kayak lo nih. Well anjing, wasit aja lo, mati aja sono mendingan lo. Nah, tanpa gue sadar, dia itu masih jadi cerminan gue. Sebenarnya gue pikir gini sih, orang-orang yang low attitude, toxic, apalagi so asik, mereka tuh kayak gak sadar gitu kalau mereka emang kayak gitu. Nah, mungkin lu mikirnya kalau emang sifatnya kayak gitu ya, sebetulnya gak semuanya begitu. Sebetulnya dalam pikirannya pengennya tuh sikapnya tuh baik dan asik orang, cuma nggak tahu cara delivernya. Kan yang begini rata-rata orangnya no lab ya, pergaulannya kurang, sosialisasinya kurang, jadi yang nggak tahu karakter circle-nya itu kayak gimana gitu. Jadi kalau ada orang yang kayak gini, coba tolongin dia dulu gitu. Emang susah sih sadarnya. Ya, didikan orang tua di rumah juga ngaruh banyak sih. Karena kan
anak rumahan atau anak yang nggak pernah bergaul gitu, yang nolep ya, hidupnya tuh cuma sekitaran ruang tamu sama kamar doang. Jadi orang tua tuh udah influence paling gede lah. Apalagi yang dari kecil kayak gue gitu kan, setiap hari cuma ya paling sering ketemunya emak bapak, yang paling kayak adik gue, dispenser sama TV rumah. Dari pandangan gue sebagai anak ya, orang tua kan rata-rata tuh pasti sering ngomong kayak hormatin bapak, hormatin ibu, aku bapakmu, jangan durhaka kamu gitu kan. Dan yang paling ditekanin tuh ya itu, gak ada yang lain, itu biasanya kan, itu biasanya, nggak semuanya. Sedangkan kalau buat peduli ke orang atau ngebentuk empatinya gitu kurang ditekan. Gue sendiri ngerasa loh, berasa impactnya loh kayak gitu sama gue dulu. Jadi kayak nggak pekaan gitu kalau orang tuh kesel sama gue lagi butuh apa, apalagi kalau cewek ngodein gue gitu kan, susah. Makanya pada sebel kayaknya tuh, nggak mau ngodein lagi. Kayaknya sih ya, kalau misalnya nanti lu punya anak gitu, dan anak lu jadi anak rumahan, pengajaran tentang berempati dan peduli ke orang tuh perlu lebih ditekan deh, kayak pada lu ngajarin harus patuh ke lu sebagai orang tuanya. Karena nih ya, soalnya nih kan kalau anak rumahan tuh udah pasti patuh ke orang tuanya. Nah karena kan tiap hari hidupnya berdampingan terus, ya kan, tiap hari malah ketemunya lebih sering lu gitu. Jadi bakalan mikir kalau emang udah sepantasnya. Tapi gimana kalau ke orang lain? Jawaban gue sih belum tentu. Karena kan mereka tuh nggak tahu orang lain tuh pantasnya di-treat baiknya tuh kayak gimana. Gue salah satunya tuh rasain banget dulu sikap gue tuh gak baik banget ke orang lain. Gue sampai sekarang tuh masih struggle banget gitu belajar attitude, ngebelin attitude, bahkan sekedar attitude buat nyapa orang gitu. Tapi ada juga tuh yang orang yang di rumahan punya sikapnya baik gitu, nggak kayak gue, beda, kayak humble ke orang, gak so asik, tapi kaku-kakunya anak rumahannya tuh tetap dapet kalau lagi bergaul sama orang, kalau di luar gitu. Ketika dia ditanyain kenapa sih kok bisa humble banget gitu loh tuh orangnya, jawabannya karena didikan orang tua yang di rumah. Orang tuanya tuh ngajarin dia buat nge-treat orang tuh sebagaimana nge-treat dia sendiri. Jadi kalau misalnya lu nemu orang yang kurang pergaulan dan attitude-nya kurang baik, gue minta tolong banget ya, ditolongin gitu. Karena bisa jadi mereka tuh nggak tahu cara bersikap baik. Jadi perlu belajar gitu, diajarin, ditemenin sih sebenarnya cara paling ampuhnya gitu, biar dia belajar dari orang-orang. Ya lu pasti udah nggak resep duluan sih, yakin gue. Dianya juga pasti nggak bakalan gampang terima gitu. Ya mungkin itu aja buat episode kali ini ya. Ingat di bawah masih ghostin email situ buat kirim cerita kalau lo punya keluhan di rumah, ya kan, lo sebagai anak rumahan. See you.